Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, bebas dari jeratan rutinitas. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-10, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sabat adalah hari Tuhan yang ditetapkan setiap minggu untuk beristirahat dan beribadah. Pada masa perjanjian lama, umat perjanjian Allah menguduskan hari Sabat pada hari ketujuh setiap minggu. Sabat bagi orang Kristen sebagai perhentian atau istirahat biasanya diambil pada hari Minggu sebagai waktu untuk beribadah. Jika mesin saja harus diberi istirahat, apalagi manusia, bila tidak berhenti, maka seluruh mekanisme tubuhnya akan terganggu. Bila diteruskan, akan bisa menjadi sakit penyakit, dan tidak sedikit orang yang meninggal karena terlalu lelah. Yang banyak bekerja, yang sedang-sedang saja, dan yang sedikit bekerjanya, tetap hidupnya diberkati Tuhan jika kita percaya kepada seluruh isi kebenaran firman Tuhan. Pertandingan hidup bukanlah siapa yang cepat atau yang bekerja keras, melainkan mereka yang dikasihi Tuhan. Jangan merusak bait Allah, yaitu tubuh kita. Maka oleh karena itu, perkenanan Tuhanlah yang akan semakin memberkati hidup kita. Apakah kita bisa menikmati hidup di tengah sibuknya rutinitas kita, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita? Apa yang menjadikan kita terjerat dengan rutinitas kita sendiri? Yang pertama, karena kita tidak pernah terhisap di sebuah gereja lokal. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang yang terjerat dalam rutinitas hidup beranggapan bahwa kekayaan dan jabatan dianggap segalanya. Motonya, time is money. Mereka menganggap ke gereja hanya buang-buang waktu. Gereja hanya sebagai pelengkap saja. Mereka mengabaikan gereja, sikap mereka apatis bergereja. Ada beberapa kemungkinan yang membuat orang tidak peduli lagi kepada gerejanya, karena mereka menjadi orang Kristen jalan-jalan, pindah kiri dan ke kanan. Bagi orang tipe ini, mereka merasa gereja tidak ada manfaatnya. Gereja dianggap tidak lagi penting, sebab mereka menganggap Tuhan itu ada di mana-mana. Mereka bisa berdoa di mana saja dan tidak usah ke gereja. Padahal gereja itu ada untuk memenuhi panggilannya, di mana kita bisa bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketika lahir, ketika meninggal, pemberkatan nikah, dan apa saja, kita tetap butuh gereja. Gereja bukanlah barang yang kita cari ketika kita butuhkan, lalu dibuang setelah kita merasa tidak butuh. Gereja adalah status dan bagian dari kehidupan orang percaya.
Ada orang Kristen baru butuh gereja ketika sedang gagal, sedang dalam masalah. Gereja bukan cadangan, tetapi rumah yang disediakan Tuhan untuk kita bisa berdoa, sharing, dan menemukan tuntunannya agar kita tidak salah langkah. Kemajuan zaman di era milenial ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak orang menghabiskan waktunya dengan smartphone, sehingga orang semakin tidak perlu lagi bergereja karena dapat mendengarkan khotbah dari media elektronik. Mereka semakin tidak peduli lagi dengan gereja sebagai rumah Tuhan. Gereja bukanlah bangunan gedung secara fisiknya saja. Harus kita sadari, gereja adalah tempat persekutuan orang percaya yang bertumbuh dan berkembang, di mana misi Allah digumuli dan dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, karena tidak bisa mengatur waktu, apa yang menjadi prioritas hidupnya, yaitu Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dan kedua, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Melalui ayat ini, kita semua sedang diingatkan bahwa segala peristiwa dan kejadian dalam hidup ini selalu berhubungan dengan waktu. Jadi, betapa penting dan berharganya kita memiliki manajemen waktu untuk mengatur aktivitas keseharian kita. Orang yang pandai mengelola waktu memiliki peluang yang lebih besar dalam meraih kesuksesan di kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Orang yang lihai mengatur waktu biasanya memiliki kehidupan yang lebih tertata. Ia telah mengaturnya mulai bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari. Kita semua memiliki waktu yang sama, namun ada yang berhasil mengelolanya dengan baik serta mereka dapat menikmati hidupnya. Ada pula yang setiap harinya stres karena merasa berkekurangan dengan waktu. Dalam beraktivitas, jangan abaikan perencanaan. Mulailah dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, baru kita bekerja. Pahamilah bahwa waktu adalah salah satu mata uang aktual yang kita miliki. Semua orang biasanya tidak peduli dengan berlalunya waktu. Perhatikan bagaimana cara kita menghabiskan waktu selama ini. Jika kita keliru, ubahlah. Berinteraksilah dengan benar dan tepat. Pemanfaatan waktu dan efektivitas waktu merupakan tanda utama untuk mengalami hidup yang lebih baik. Kita akan berhasil dalam perkara jasmani maupun rohani. Hidup sehat dan hidup berkecukupan lalu disertai kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup ini. Manajemen waktu ada di dalam kendali kita. Jika kita dapat mengelolanya dengan baik, maka kita akan dapat menerima peluang dan kesempatan yang sangat besar dari Tuhan. Kita tidak lagi terjerat dalam rutinitas kita, sehingga kita tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami bebas dari jeratan rutinitas kami sehari-hari, yang akhirnya kami sudah tidak ada lagi waktu untuk Tuhan dan tidak memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Apa yang menjadikan kami terjerat dengan rutinitas kami? Karena kami tidak pernah terhisap di sebuah gereja lokal. Karena sibuknya dengan aktivitas, kegiatan, rutinitas, usaha dan pekerjaan kami. Yang kedua, kami tidak bisa mengatur waktu. Apa yang menjadi prioritas hidup kami, yaitu Tuhan, yang menjadikan yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.